kesepakatan terakhir pemerintah Arab Saudi dengan Jokowi waktu jadi presiden, pemerintah Arab menambah 20.000 kuota haji untuk Indonesia. Nah 20.000 itu 18.400-nya itu harusnya untuk haji reguler. Sisanya untuk haji khusus. Entah kenapa kemudian oleh Kementerian Agama diubah menjadi 50-50. Efeknya kan nggak terdeteksi bahwa sejumlah orang lain harus tertunda. Iya kan, padahal mereka yang tertunda itu mungkin ngumpulin duitnya udah lama. Sebagian mereka itu mungkin inilah kesempatan terakhir dia untuk bisa naik haji karena usianya sudah terlalu tua. Itu sudah 3 menteri. Kalau ini terjadi lagi ya. Halo pemirsa, jumpa lagi di Sudut Pandang bersama Buya Dafta. Diskusi yang reflektif untuk merespon isu-isu publik. Hari ini kita akan membahas dugaan korupsi kuota haji. Buya, Kementerian Agama tapi sering diperiksa penegak hukum karena korupsi. Menterinya... Ini kalau mantan Menteri Agamanya Gus Yakut benar jadi tersangka, hat-trick nih. Iya, iya. Akhirnya 3 Menteri Agama masuk penjara karena masalah yang sama, korupsi. Korupsi. Menteri Agama, Kementerian Agama, korupsi. Sebelumnya ada lagi itu Buya, proyek pengadaan Al-Quran. Oh iya, iya. Korupsi. Iya. Kitab suci umat Islam yang dicetak, ya. Dan kemudian ternyata dalam proyek percetakannya ada indikasi penggelembungan harga markup dan nilai kerugiannya miliaran. Ini fenomena apa Buya? Iya, fenomena duniawi. Jadi Kementerian Agama itu ya cuma label aja ya? Iya, sebetulnya kan kita miris ya, agak teriris lah hati ini karena ini kan terkait dengan agama ya, terkait dengan agama. Saya bukan miris terhadap praktek korupsinya, artinya terhadap koruptornya. Menyayangkan kenapa dia koruptor segala macam. Kalau itu sih saya nggak miris karena udah jadi gejala yang umum di mana-mana ada korupsi. Iya, yang bikin kita sakit ya, yang bisa bikin kita kadang marah dan seterusnya karena kita membayangkan efeknya. Akibatnya itu kan yang menanggung orang lain. Dalam hal ini warga lah. Dalam kasus haji kan jamaah haji. Jamaah haji benar. Ya kan? Atau kasus-kasus yang lain. Daftar tunggunya tetap panjang. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir setegas apapun penegakan hukum dilakukan kepada para koruptor, misalnya dengan hukuman berat dan sebagainya, tapi kan tidak menghapus efeknya, gitu kan? Tidak bisa menganulir efek yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, ya. Bayangkanlah misalnya kalau umpamanya ada jalan yang dikorupsi karena itu akibatnya jalannya buruk, berlubang dan seterusnya, orang mati gara-gara jalan itu, kan seberat apapun koruptor dihukum nggak bisa menghidupkan orang yang sudah terlanjur mati. Dan di situ ada efek lanjutan Buya. Kalau korbannya adalah breadwinner yang mencari makan untuk keluarganya, berarti keluarga itu terputus sumber rezekinya, akses ekonominya kan? Iya betul. Jadi kadang-kadang saya marah justru bukan karena praktek korupsinya ya, dalam pengertian dilakukan oleh orang-orang itu, karena itu gejala yang sudah semakin umum belakangan ini. Ya kebas gitu ya. Kebas. Kita malah terhibur kalau ngelihat ada pejabat publik yang cukup baik ya, yang clean segala macam, sehingga dia menjadi hiburan besar. Seperti kemarin lah ya, Direktur Agrinas. Iya kayak gitu-gitu ya. Secara hormat mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, jadi kadang-kadang yang saya bayangkan justru efeknya yang begitu. Ini kan soal waktu aja. Kalau efek itu kan nggak kontan kadang-kadang ya. Dia butuh waktu ya. Kalau di rumah sakit umpamanya segala macam bisa rakyat nggak terlayani, terus kemudian jadi mati dan seterusnya. Kan nggak bisa ditebus oleh hukuman yang seberat apapun terhadap koruptor kayak gitu. Nah, ditambah lagi nih terkait dengan institusi agama ya, Depagla sebut kayak gitu ya. Dan itu sudah 3 menteri. Kalau ini terjadi lagi ya, sudah 3 menteri, belum lagi kasus-kasus yang lain ya, yang masih ada dalam lingkup Departemen Agama gitu loh. Nah,
Misalnya, ya kasus yang sekarang terjadi ya, itu kan kaitannya dengan dia menaikkan jumlah haji yang non reguler, yang uangnya banyak itu, kayak gitu-gitu. Itu kan efeknya adalah pada orang yang menunggu haji reguler jadi berkurang, ya kan? Dan berkurang banyak karena Berkurang banyak. yang harusnya itu cuma 6.000-an kalau nggak salah untuk alokasi haji khusus, akhirnya jadi 50-50 Bu ya. 600 ya. 600 untuk haji khusus. 1.600 untuk haji khusus, ini datanya ya. Itu kemudian diubah menjadi 50-50. Jadi kan kalau kita rujuk kepada kesepakatan terakhir pemerintah Arab Saudi dengan Jokowi waktu jadi presiden, pemerintah Arab menambah 20.000 kuota haji untuk Indonesia. Dan itu di luar kuota haji yang sudah diberikan. Nah 20.000 itu 18.400-nya itu harusnya untuk haji reguler. Sisanya untuk haji khusus. Nah entah kenapa kemudian oleh Kementerian Agama diubah menjadi 50-50. Iya. 10.000 untuk haji reguler, 10.000 untuk haji khusus. Iya. Sementara haji khusus ini kan harganya mahal dan di sini kan beda dengan haji biasa. Haji biasa harganya ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah sudah tetapkan dan itu satu harga. Kalau haji khusus ini kan harganya ada range-nya. Iya. Ada yang mulai dari 150 juta sampai nanti mungkin 800 juta gitu. Iya. Harga yang bisa dinego kan? Nah di sini kan akhirnya praktek rent seeking-nya terjadi. Iya. Itu yang saya bayangkan. Jadi efeknya kan nggak terdeteksi bahwa sejumlah orang lain harus tertunda, ya kan? Padahal mereka yang tertunda itu mungkin ngumpulin duitnya udah lama, ya kan? Berarti yang kehilangan haknya untuk pergi haji itu 8.400. 8.400. Sebagian mereka itu mungkin inilah kesempatan terakhir dia untuk bisa naik haji karena usianya sudah terlalu tua, ya macam-macam lah. Adik saya misalnya ya, dia sudah daftar lama sekali tapi kesempatan itu belum tiba. Saya sarankan dia sudah umroh saja. Dia bilang umroh bukan haji. Alasannya alasan resmi karena haji itu kan fardu, wajib gitu kan. Kalau umroh kan tidak diwajibkan. Tapi alasannya saya praktis saja, kalau menunggu waktu yang resmi ditentukan oleh pemerintah sekian tahun lagi, segala macam. Lama lagi. Berapa lagi, dan saya tidak jamin dia sampai pada usianya sampai pada waktu itu gitu kan. Pergi berangkat haji. Untuk berangkat haji kayak gitu. Artinya gini ya kan, itu yang saya maksud efek tadi itu. Ini kan nggak bisa dikontrol ya. Terhadap seberapa berat pun orang yang menindak para koruptor itu kayak gitu. Ya karena kan memang pemberantasan korupsi kalau pakai penegakan hukum itu seperti pemadam kebakaran ya Bu ya. Jadi apinya sudah muncul baru dipadamkan gitu. Tapi kan api itu sudah merusak. Jadi saya jadi skeptisnya gini Mas Asnan. Oke, kan bukan berarti kita harus longgar terhadap koruptor. Tetap dia harus dihukum dengan cara yang berat, yang bisa menjelaskan keadilan gitu, segala macam kayak gitu. Walaupun dia tidak merubah nasib apa-apa yang dia menjadi korban korupsi dia gitu kan. Nah, efek bagus yang kita harapkan dari penegakan hukum yang baik itu kan apa yang kita sebut dengan efek jera, iya kan? Oke, kita memang tidak bisa lagi mengobati korbannya karena itu sudah post factum ya kan, sudah berlalu, sudah ini segala macam. Dia berharap ke depan kan, sehingga ada efek jera. Pertanyaannya efek jera itu muncul nggak selama ini? Ada pembenahan serius nggak? Iya. Jadi penegakan hukum yang keras dan seterusnya itu justru merangsang para koruptor itu untuk lebih kreatif ya. Jadi tidak mengurangi korupsinya tapi caranya yang dilakukan secara lebih kreatif. Memperbaharui caranya. Jadi kayak lesson learn gitu loh ya kan. Mendapatkan pengalaman langsung bahwa kita kalau korupsi harus lebih canggih lagi nih caranya gitu kan. Jadi mereka akhirnya punya semacam buku petunjuk. Iya. Best practices. Mana korupsi dengan
gaya baru. Iya. Nah, yang lebih ini lagi maksudnya ya. Nah, ini kan lalu orang secara awam mengaitkan ini dengan agama. Ya, ini kan Departemen Agama, lembaga yang mestinya menjadi contoh teladan bagi pemerintahan yang bersih, Ya. pelayanan publik yang Apalagi orang percaya bahwa ya orang itu bisa tidak korupsi kalau agamanya kuat. Iya, apalagi latar belakang Menteri Agama kebanyakan santri kan. Iya kan, bukan sekedar birokrat biasa atau Paham baca kitab. ya. Nah, jadi perjalanan haji itu punya nilai rohani dilakukan oleh justru jamaah hajinya. Ya, ritus itu betul-betul sebuah perjalanan rohani yang dia niatin, ya kan? Agar dia bisa dekat dengan Allah, dengan Tuhan, bisa mencium Ka'bah, bisa menjalani ritual-ritual haji, perjalanan rohani. Jadi itu sepenuhnya rohani bagi pelaku hajinya. Tapi bagi penyelenggaranya sejak awal dia di tanah air sampai di ujung sana itu peristiwa bisnis semuanya. Karena semuanya berbayar. Ya. Ya kan? Gitu. Itu yang juga akhirnya dilaporkan oleh ICW beberapa waktu lalu ya, terkait dengan indikasi korupsi pelayanan umum haji. Iya. Jadi agama justru menjadi Ajang bisnis. iya, dan mudah dimanipulasi untuk kepentingan itu kan. Jadi misalnya kalau orang protes di sana karena pelayanan buruk, kita harus sabar karena kita sedang melaksanakan haji dan seterusnya. Padahal nggak ada hubungannya. Ini kan gugatan yang bersifat biasa saja karena pelayanannya buruk dan saya bayar, gitu kan. Tapi begitu digugat segala macam ditenangkan, gitu. Kita ini dalam keadaan haji, kita harus sabar. Nah itu Bu ya, itu poin menarik sebenarnya ya, karena dari sejak lama sebenarnya kami dulu di ICW itu mendorong supaya para calon jemaah haji ikut melakukan advokasi atas masalah-masalah pengelolaan dana haji dan kebijakan haji. Cuma alasannya begitu Bu ya, nanti kami dianggap gak ikhlas. Nanti ada hal-hal yang mungkin mereka khawatir itu akan merusak niat baik mereka. Iya. Jadi kan emosi itu dimanipulasi kan. Sebetulnya kan urusan ibadah itu urusan dia dengan Tuhan, bukan dengan penyelenggara, begitu kan? Urusan dia dengan penyelenggara urusan duniawi biasa. Saya bayar kamu harus layani saya agar saya bisa khusyuk ibadahnya, kan gitu logikanya. Gitu. Saya nggak khusyuk ibadahnya karena pelayanan kamu buruk. Jadi yang mengganggu itu penyelenggara kan, gitu. Makanya saya jadi ingat anekdot zaman saya masih muda dulu diskusi dengan almarhum Arief Budiman, ya, dengan sejumlah aktivis pada waktu itu. Ada anekdot karena waktu itu mulai omong-omong kenapa sih kita ini dikenal religius segala macam, tapi korupsi kok banyak betul. Nah lalu Arief Budiman bikin semacam anekdot gitu ya. Saya kira ini juga anekdot, entah dia peroleh dari mana. Anekdotnya itu kayak gini. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia kan setan protes karena dia merasa lebih tinggi derajatnya dari manusia dan posisinya merasa terancam kalau ada manusia kan, gitu. Tidak menjadi superpower gitu ya kan, mungkin ya kan, logika setan. Makanya dia protes sama Tuhan gitu kan. Tapi kan Tuhan punya otoritas ya yang nggak bisa dinego oleh setan. Ya. Oleh makhluknya yang lain. Iya, tetap saya akan ciptakan manusia. Lalu diancam sama setan. Oke, kalau kayak gitu saya akan goda sepanjang hayat dia di muka bumi, gitu kan. Tuhan bilang, silakan aja goda karena manusia akan saya titipkan agama. Dia gitu kan. Lalu kata iblis, oke silahkan titipkan agama, saya akan ciptakan lembaganya. Lembaga agama Yang namanya sekarang dalam kasus pemerintah atau negara Kementerian Agama. bisa apa saja kan institusi itu kan. Betul. Karena dalam institusi itu dia diperlukan ya untuk membuat segalanya terselenggara secara efektif, tapi pada yang sama problematik karena di situ ada unsur logistik, ada unsur kekuasaan, ada unsur apa segala macam yang menjadi godaan manusia dari sisi yang lain gitu loh, ya kan. Anekdot lain juga menyebut mereka-mereka yang paham agama dan melakukan korupsi itu karena tahu bagaimana cara bertobat. Ya akhirnya kayak gitu kan menjadi satir ya.
menjadi ungkapan-ungkapan yang pejoratif ya. Ya agama itu baik, tetapi pada yang sama dia juga gampang dimanipulasi karena dia menyangkut tafsir, gitu kan, menyangkut tafsir. Ya tadi itu orang protes karena pelayanan buruk, disuruh bersabar karena kita sedang menjalankan ibadah haji dan seterusnya. Itu kan nggak ada hubungannya. Ya. Ini kayak hubungannya dia kan dengan penyelenggara sifatnya kontrak bisnis, gitu. Kalau hubungan rohani yang sifatnya spiritual kan antara dia dengan Tuhan. Ya, dan itu bukan transaksional. Iya, bukan ranahnya para penyelenggara. Tugas penyelenggara itu adalah justru memberikan layanan yang baik agar ibadah orang bisa lebih khusyuk, kayak gitu-gitu kan. Lancar, Lancar. tanpa kendala. Bahwa kamu harus untung dari bisnis ini ya wajar karena kan bisnis. Gitu. Tapi jangan dimanipulasi. Itu kenapa negara Arab Saudi akan selalu eksis ya. Ya. Karena mereka memiliki Ka'bah. Aduh. Oke Buya, terima kasih untuk insight-nya pemirsa. Seperti yang disampaikan Buya tadi, kalau kita protes sebagai calon jemaah haji karena ketidakjelasan, ketidaktransparan, itu malah seharusnya dilakukan. Karena ini nggak ada hubungannya ya dengan rencana perjalanan haji akan kita lakukan, yang akan Bapak Ibu juga lakukan gitu ya. Jadi protes justru harus supaya penyelenggara haji bisa menjalankan fungsinya seprofesional mungkin. Di situ tidak ada korupsi, sehingga kita sebagai calon jemaah haji saatnya tiba nanti bisa menjalankan ibadah haji dengan khidmat. Ya. Demikian pemirsa, kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.